Malam ini di mansion keluarga Struik, terlihat ada Steve, Tuan Miller, Bu Mita, Sonya, dan Tuan Panji yang sedang menunggu kedatangan Andra. Sonya nampak sangat bersemangat sekali, dia sama sekali tidak peduli jika selama ini Andra sering mengacuhkannya dan bersikap dingin padanya. Dia sangat tergila-gila kepada pria itu. Sebenarnya dia mengetahui bahwa Andra adalah seorang Casanova yang sering bermain dengan banyak wanita, karena dia pun dulu berpacaran dengan bebas bersama mantan kekasihnya. Sonya tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan Andra, dia jatuh cinta kepada Andra pada pandangan pertama dan siapapun pasti ingin menjadi bagian dari keluarga Struik. Keluarga Struik memiliki perusahaan yang sangat besar dan memiliki banyak anak perusahaan. Sebaliknya dengan Steve, pria itu terlihat tidak bersemangat untuk menghadiri acara makan malam ini. Dari dulu dia sangat membenci Andra. Baginya Andra adalah satu-satunya penghambat untuk bisa menguasai perusahaan Struik. Dan dia sudah bekerja sama dengan Leon untuk menghancurkan Andra. Bukan hanya itu saja, dia saat ini belum bisa tenang sebelum memastikan di mana tempat tinggal barunya Sadrina. Dia harus mengetahui di mana keberadaan wanita itu, dan harus tahu Sadrina dekat dengan siapa saja. Tapi sayangnya dia belum mendapatkan balasan pesan dari Leon. Kamu sangat cocok sekali dengan Andra, Sonya. Tante harap pernikahan kamu dengan Andra langgeng, ucap Bu Mita. Walaupun dia sebenarnya tidak menyukai anak tirinya itu, tapi dia harus bersikap ramah kepada Sonya, karena Sonya adalah anak dari salah satu klien penting perusahaan. Sonya tersenyum mendengarnya, iya makasih, Tante. Aku akan menjadi menantu yang baik untuk Om Miller dan Tante Mita. Tuan Miller hanya tersenyum, kemudian dia melirik ke arah sebuah jam yang bertengger di dinding. Waktu telah menunjukkan jam 8 malam, tapi Andra belum juga datang ke mansion. Apa tidak apa-apa nih kalau Andra melangkahi kakaknya? Saya harap Nak Steve juga secepatnya menyusul, ucap Tuan Panji, sekedar basa-basi. Bu Mita yang menjawab pertanyaan dari Tuan Panji dengan penuh rasa bangga. Steve sebentar lagi akan menikah dengan Alin, putrinya Tuan Jody, pemilik perusahaan CFC. Wah, iya saya sangat mengenal Pak Jody. Dia adalah salah satu pengusaha yang hebat. Kamu beruntung menjadi calon menantunya, Nak Steve. Pak Panji memuji calon mertuanya Steve. Steve hanya tersenyum. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, mereka benar, aku sangat beruntung mendapatkan Alin. Hidupku akan semakin sempurna jika akhirnya aku bisa menjadi pemimpin perusahaan Struik dan juga memiliki seorang istri yang kata raya. Jadi untuk apa aku harus peduli kepada Sadrina? Der. Ponsel Steve bergetar, Steve pun segera mengecek ponselnya. Rupanya dia telah mendapatkan pesan dari Leon. Sadrina tinggal di mansionnya adik tiri Anda, Tuan. Steve membelalakan mata. Tangannya gemetaran saat membaca pesan yang dikirim oleh Leon, bahkan perasaannya semakin tak karuan saat melihat foto yang dikirim oleh Leon kepadanya. Terlihat dengan sangat jelas foto Sadrina yang sedang berada di halaman mansion. Leon telah memotretnya dari jarak jauh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sadrina tinggal bersama dengan Andra? Mengapa bisa? Steve tidak meneruskan perkataan yang ada di dalam hatinya itu ketika melihat ada Andra datang. Namun, dia nampak terkejut ketika melihat ada Sadrina yang sedang berdiri di samping Andra. Bahkan tangan Andra terlihat jelas sedang menggenggam tangan Sadrina. Bukan hanya Steve, semua yang ada di sana pun nampak terkejut melihatnya. Papa pasti sudah sangat mengenal Sadrina, putri dari mendiang sahabat Papa, Om Bambang. Dia adalah wanita yang sangat aku cintai.
Aku hanya ingin menikah dengannya. Walaupun Andra sangat mual ketika mengatakan bahwa dia sangat mencintai Sadrina. Tapi dia harus berakting, pura-pura sangat mencintai wanita itu. Walaupun bagi dia hal tersebut sangat mustahil, dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada musuh bebuyutannya itu. Papa pasti sudah sangat mengenal Sadrina, putri dari mendiang sahabat Papa, Om Bambang. Dia adalah wanita yang sangat aku cintai. Aku hanya ingin menikah dengannya. Walaupun Andra sangat mual ketika mengatakan bahwa dia sangat mencintai Sadrina. Tapi dia harus berakting, pura-pura sangat mencintai wanita itu. Walaupun bagi dia hal tersebut sangat mustahil, dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada musuh bebuyutannya itu. Bahkan Andra terpaksa harus menggenggam tangan Sadrina, untuk membuat mereka yakin bahwa dia dan Sadrina memiliki hubungan spesial. Sadrina hanya bisa menundukkan kepalanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini posisinya sangat terpojok, karena Andra terus saja membahas bahwa dia telah dibeli oleh pria itu dari seorang mucikari. Sehingga dia terpaksa harus mengikuti permainan Andra. Maksud kamu apa bicara begitu, Andra? Sekarang ini kita akan membahas rencana pernikahan kamu dengan Sonya. Tuan Miller berkata dengan nada tinggi. Dia seakan telah dipermalukan oleh putranya di depan calon besannya itu. Aku dan Sadrina sudah lama berkencan. Kami saling mencintai. Bahkan kita sudah tinggal bersama. Jadi jika Papa menyuruh aku untuk menikah, aku akan menikahi wanita pilihan aku sendiri. Aku hanya ingin menikah dengan Sadrina. Andra berkata dengan tegas. Tuan Panji sangat terlihat kecewa sekali ketika mendengar pengakuan dari Andra, bahwa ternyata selama ini Andra telah memiliki seorang kekasih. Bahkan rupanya Andra telah lama tinggal bersama dengan kekasihnya itu. Seakan-akan Andra telah mengkhianati Sonya, padahal dari awal Andra tidak pernah bilang menyetujui perjodohannya dengan Sonya. Berani sekali kamu mempermainkan anakku. Bentak Tuan Panji kepada Andra. Andra menanggapi perkataan Tuan Panji dengan sikapnya yang sopan dan nada tegas. Maafkan saya, Om. Saya tidak pernah mempermainkannya. Bukankah selama ini saya tidak pernah bilang menyetujui perjodohan kami? Saya tidak pernah datang ke acara makan malam yang Anda undang. Tuan Panji segera menarik tangan putrinya, dia terlihat sangat emosi sekali. Ayo Sonya, lebih baik kita pulang dari sini. Sonya enggan untuk pergi. Tapi Pak, Tuan Miller merasa tidak enak hati kepada Tuan Panji, dia mencoba untuk menenangkannya. Tuan Panji, biar saya jelaskan. Tuan Panji memotong perkataan Tuan Miller, jujur saja saya sangat kecewa, Tuan Miller. Kemudian Tuan Panji menarik tangan Sonya, membawa putrinya pergi dari mansion tersebut. Ayo kita pulang, Sonya. Walaupun Sonya berusaha untuk memberontak, tapi Tuan Panji tidak menghiraukannya, dia terus saja menarik tangan putrinya untuk angkat kaki dari sana. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Andra. Saat ini Andra sedang bersama Tuan Miller di sebuah ruangan kerja. Andra hanya meringis memegang wajahnya yang terlihat memerah akibat tamparan keras yang dilakukan oleh ayahnya. Kamu sudah mempermalukan Papa. Papa tidak mau tahu kamu harus menikah dengan Sonya. Tuan Miller berkata dengan nada tinggi. Aku tetap pada pendirianku, aku akan menikahi Sadrina. Aku sama sekali tidak mencintai Sonya. Bukankah Papa sudah mengenal Sadrina dengan cukup baik? Andra tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan pernah mau menikahi Sonya. Iya, Papa sangat mengenal Sadrina. Tapi kita harus berpikir realistis, Andra. Di dalam dunia pernikahan itu cinta adalah nomor sekian. Andra memotong perkataan ayahnya, jika Rara menyuruh aku berprinsip seperti itu.
Itu artinya Papa ingin aku mengikuti jejak Papa. Dulu Tuan Miller menikah dengan ibunya Andra demi kepentingan bisnis. Sementara Bu Mita adalah cinta pertamanya Tuan Miller. Dulu Bu Mita sempat menikah dengan pria lain, walaupun akhirnya bercerai dengan suami pertamanya. Sehingga Tuan Miller lama sekali berselingkuh dengan Bu Mita di belakang ibunya Andra. Itulah alasan Andra tidak tinggal bersama dengan keluarganya, karena dia sangat muak dengan perlakuan ayahnya dengan ibu tirinya itu. Walaupun dia masih bersikap baik kepada sang ayah. Mengapa harus membahas itu lagi? Itu sudah menjadi masa lalu. Tuan Miller tidak terima jika Andra masih saja membahas tentang masa lalunya yang kelam. Andra membuang nafas sebentar, walaupun sebenarnya dia sangat emosional ketika mengingat tentang penderitaan ibunya, tapi dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Intinya aku sudah memenuhi permintaan Papa. Bukankah Papa bilang jika aku sudah menikah, Papa akan menjadikan aku pemimpin perusahaan? Sebentar lagi aku akan menikah dengan Sadrina, tolong tepati janji Papa. Sementara itu di ruang makan, terlihat Sadrina yang sedang duduk bersama dengan Steve, walaupun jarak mereka terhalang oleh beberapa kursi. Sementara Bu Mita memilih untuk pergi ke lantai atas, dia tidak sudi jika harus duduk bersama dengan wanita miskin seperti Sadrina. Padahal dulu Bu Mita sikapnya begitu ramah kepada Sadrina, sampai pernah berharap Sadrina menjadi menantunya. Tapi sekarang dia sudah tidak mengharapkannya lagi, karena Sadrina sudah tidak selevel dengannya. Steve sudah berusaha menahan diri, dia harus terlihat tidak peduli dengan Sadrina. Tapi justru dia sangat merasa tersiksa ketika mengetahui bahwa adik tirinya itu akan menikahi Sadrina. Bahkan dia sangat muak ketika mengetahui bahwa saat ini Sadrina tinggal bersama dengan Andra. Sungguh dia tidak rela jika Sadrina menjadi milik adik tiri yang selama ini dia benci. Apakah kamu yakin akan menikah dengan Andra? Tanya Steve kepada Sadrina. Dia sangat berhati-hati, karena takut ketahuan oleh siapapun yang ada di mansion. Sadrina tidak langsung menjawab, dia menghela nafas sebentar, kemudian menjawab pertanyaan dari Steve tanpa ingin memandanginya. Aku rasa aku tidak memiliki kewajiban untuk menjawab. Pertanyaan dari Kak Steve. Steve merasa ada yang berbeda dengan sikap Sadrina, wanita itu kini bersikap dingin padanya. Padahal dulu wanita itu sangat periang dan ceria. Maksud aku bukan seperti itu, tapi mengapa harus Andra? Apakah kamu tidak tahu bahwa selama ini Andra sering bermain dengan banyak wanita? Dia seorang Casanova. Seharusnya kamu pikirkan baik-baik sebelum menikah dengannya. Steve ingin citra Andra jelek di mata Sadrina. Agar Sadrina mundur, tidak melanjutkan rencana pernikahannya bersama dengan Andra. Kak Steve tidak perlu ikut campur ke dalam urusan kami. Pikirkanlah urusan Kak Steve sendiri. Sadrina masih tetap bersikap dingin kepada Steve. Tapi Steve sangat tidak rela dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tak dapat membayangkan bagaimana tersiksanya dia jika seandainya Sadrina menjadi adik iparnya. Tapi Sadrina. Steve tidak meneruskan perkataannya ketika melihat Sadrina yang segera bangkit dari tempat duduknya. Tolong katakan kepada Andra bahwa aku menunggunya di mobil. Pinta Sadrina. Dia berusaha untuk menghindari Steve. Memang saat ini Andra sedang berbicara serius dengan Tuan Miller di ruang kerja. Setelah berkata seperti itu, Sadrina segera melangkahkan kakinya untuk keluar dari mansion. Steve masih belum bisa menerimanya, dia mengusap wajahnya dengan kasar, dia terlihat sangat frustasi. Steve pun segera berlari mengejar Sadrina. Sehingga kini dia berdiri di hadapan wanita itu, menghalangi langkah kakinya. Lalu bagaimana dengan aku, Sadrina? Sadrina mengerutkan keningnya,
Dia tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Steve. Maksud Kak Steve apa? Kita tidak memiliki hubungan apa-apa, hubungan kita hanya sebatas. Steve memotong perkataan Sabrina, sambil menggelengkan kepalanya. Enggak, Sabrina. Kamu salah. Waktu itu aku berbohong, aku tidak pernah menganggap hubungan kita hanya sebatas kakak adik. Tapi aku sangat mencintaimu. Steve seakan kehilangan arah, dia tidak bisa menahan diri lagi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sabrina. Dia tidak ingin kehilangan wanita itu. Dia tidak rela jika seandainya Sabrina menjadi milik orang lain, apalagi menjadi milik adik tirinya. Sabrina nampak tercengang. Sekian lama dia mengharapkan Steve mengungkapkan perasaannya dan memberikan kepastian padanya. Tapi mengapa dia harus mengungkapkan perasaannya sekarang?